Pengajian kita babnya tentang hasad. Saya bacain hadis, Bapak Ibu ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kenceng. Bapak diam dulu biar Ibu yang bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Panci jatuh. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang saya baca, hadis nih. Iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun nara al-hatab. Artinya udah tahu belum? Ini pentingnya ngaji. Kalau artinya udah tahu, gue berhenti ceramah. Bu, kata Nabi Muhammad, Pak, kata Nabi Muhammad, iyyakum wal hasad. Diri kamu hati-hati, jauhin sifat hasad. Hasad, hasud, sarwah kene, sama aja dia juga. Artinya apa? Tamanna zawalan ni'am an ghairi, mengharapkan hilangnya nikmat orang lain. Ada orang dapat nikmat, dia pengen orang itu kehilangan nikmat, dia hasud. Lihat tetangga beli mobil baru, dia muter, lebih ngepet. Hasud. Enggak boleh lihat orang dapat nikmat. Tetangga beli kulkas ke Senen, dia lari ke dokter. Dok, hati saya hasud. Lihat perawan tetangga dilamar, musuhnya perawan gua itu, begitu. Ngelihat tetangga berangkat umroh, musuhnya gua itu. Lihat tetangga banyak nikmat, banyak senang, musuhnya gua. Selalu begitu. Tapi begitu tetangganya mati, digotong, dikurung batang, dia kagak ngomong mustinya. Ada nggak yang begitu? Itulah yang namanya hasad. Ulangin lagi hadisnya ya. Iyyakum wal hasad. Udah hafal belum? Ini pentingnya ngaji. Kalau sekali hafal nggak balik lagi ke kuitang. Iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun nara al-hatab. Kamu jaga diri kamu jangan sampai masuk dalam kelompok orang yang hasud. Ya, sekarang lagi musim hasud nih. Lagi musim. Semalam saya nonton Orang Ketiga, ibunya Afifah lagi ngehasut yang pacarnya itu ngajak makan bareng. Gue nonton ngeliat, yo, si Rangga bapaknya neneknya ketemu di restoran, kan tengsin begitu ya. Hasut, contoh itu contoh. Ngasih contoh yang gampang-gampang aja, jangan yang susah. Orang yang hasut, kata Nabi Muhammad, amal-amal baiknya akan hilang. Apa sebabnya? Sebab orang yang hasud itu amalnya terbakar oleh hasutannya, sebagaimana api membakar kayu bakar, dapat kebakar. Jadi kita sholat percuma tunggang-tungging kalau masih kita puasa percuma berbulan-bulan kalau masih itu puasa yang wajib. Ada puasa orang yang niat pengen melet, tahu melet, cinta tertolak, puasa dilakonin. Buka kitab, ada ajaran puasa 50 hari biar ceweknya nunduk. Dia puasa aja baru 7 hari ceweknya kawin. Sambar gledek gitu. Saudara-saudara, setelah hasad, pagi ini kita mengaji tentang hijrah. Hijrah itu bahasa Arab 3 huruf. Bacaan hijrah ada 2 macam. Satu, hajaro pakai hak kecil,
Saya baca, ikutin lagi ya, namanya ngaji nih. Ikutin ya. Hajaro, hak kecil tenggorokan goyang. Hak kecil tenggorokan goyang. Bapak-bapak ikutin semua. Hajaro, tenggorokannya pegang. Hajaro, bergerak nggak tenggorokannya? Itu betul. Hajaro pakai hak kecil, artinya batu. Ibu-ibu sekarang ikutin. Hak gede, dadanya pegang. Lah ngaji nih. Bu, pegang. Hajaro. Bapak diem aja kayak punya dada lu. Hajaro, pegang. Bergerak kagak nih? Hajaro, pindah. Oh bapak ikut pakai hak gede pegang. Hajaro. Mana resep begitu? Hijrah artinya pindah. Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah diinstruksikan Allah untuk pindah. Apa sebabnya? Mekah sudah tidak kondusif. Kenapa tidak kondusif? Kaum kafir Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad. Ini ngaji nih, ayatnya ngaji nih. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bika alladzina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Udah hafal belum? Ini pentingnya ngaji. Udah hafal berhenti ngaji loh. Orang Indonesia kan begitu, baca Yasin malam Jumat kalau inget. Kalau ada yang mati Yasinan, seakan-akan mati mesti tiap hari. Ini yang bikin kita lupa ngaji. Saya baca ayatnya, Bapak Ibu dengerin. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Dan ketika orang-orang kafir merencanakan makaro yamkuru, perencanaan jahat. Dulu kita pernah dengar ada kata-kata makar. Dulu. Sekarang juga kadang-kadang masih ada, tapi udah kagak. Sebab presidennya udah laki bukan perempuan. Dulu makar ada. Apa itu makar? Rencana jahat. Siapa yang merencanakan jahat? Orang kafir Quraisy. Siapa yang mau dijahatin? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad mau dijahatin? Karena Nabi membawa risalah Allah ke kota Mekah. Apakah mereka terima? Tidak. Kenapa enggak terima? Orang kafir Quraisy sudah beranggapan punya Tuhan. Walaupun Tuhannya bikin. Yang kaya punya emas, bikin Tuhan dari emas. Pagi disembah, malam dikurung tuh Tuhan. Ada yang punya uangnya sedang dari perak, bikin Tuhan. Bahkan yang miskin bikin Tuhan dari tepung terigu. Pagi Tuhan disembah, siang lapar Tuhannya dikopek. Inilah orang-orang kafir Quraisy. Saudara, Nabi Muhammad dakwah di Mekah banyak gangguan, tapi dia nggak takut. Kata Allah di Quran nih, alladzina yuballighuna risalatillah. Dan mereka yang ikut Nabi Muhammad, mencontoh Nabi Muhammad, menyampaikan risalah Allah, ngajarin Quran. Nabi Muhammad punya sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Kecil, kurus, belum kena berkat kali ya. Kalau saya kan ada gendut, berkat mulu. Malam berkat, bulan Maulid berkat, bulan Muharram juga berkat. Nggak ada pengajian, tetangga mati tahlilan juga berkat. Ustaz Abdullah bin Mas'ud pengen berdakwah ngikutin Nabi Muhammad. Pernah suatu hari depan Ka'bah ada orang-orang kafir Quraisy lagi mabuk. Minumnya tuh waktu belum oplosan, belum ada belum.
minum arak doang. Abdullah bin Mas'ud buka Quran, dia ngaji. Dalam kitab Rijal Haula Rasul diceritakan Abdullah bin Mas'ud duduk baca Quran depan orang mabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mabuk dengerin sambil nuang minum lagi. Abdullah bin Mas'ud baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Yang mabuk gregetan. Abdullah bin Mas'ud ditonjokin depan Ka'bah. Ngaji depan orang mabuk, ya salah goblok. Orang mabuk jangan diajak ngaji, diajak ngobrol, tuangin lagi, campur minyak tanah gitu. Terus mabuknya panjang loh begitu. Abdullah bin Mas'ud ngaji depan orang mabuk, digebugin, pipinya bengkak, giginya copot. Lari Abdullah bin Mas'ud ngadu ke Nabi Muhammad. Ya Rasul, kenapa kata Nabi? Ini muka kenapa bengkak begini? Gigi copot, digebugin. Sama siapa? Orang mabuk. Kata Nabi, yang benar nih yang gebugin yang mabuk apa jatuh sendiri? Digebugin. Nabi tanya dulu apa sebabnya Abdullah bin Mas'ud digebugin. Ternyata hasil pertanyaan terjawab. Gara-gara ngaji depan orang. Kata Nabi, udah jangan dibalas lah orang mabuk. Ini gimana bengkak begini? Kata Nabi, tenang. Dipegang sama Nabi Muhammad. Muka Abdullah bin Mas'ud yang bengkak diusap, kempes. Ini namanya mukjizat. Nabi mukjizatnya banyak. Muka Abdullah bin Mas'ud yang bengkak bisa kempes. Yang bengkak, lo salah dikit aja pakai gitu. Itu giginya yang rontok dimasukin lagi, ditempel. Ini namanya mukjizat. Hebat nggak Nabi Muhammad? Lantas kalau hebat, kenapa pindah dari Mekah ke Madinah? Pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah untuk menjaga kesinambungan dakwah yang saat itu sedang diobok-obok oleh penguasa kafir Quraisy. Nabi disuruh berhenti dakwah, ditawarin Muhammad, yang ngomong Abu Lahab nih, Abu Jahal manggil, kau berhenti dakwah. Ngapain kau ngajar sono ngajar sini, capek. Kalau kau berhenti dakwah di Mekah, orang-orang kafir Quraisy semua yang kaya siap memberikan hartanya untukmu separuh dari punya mereka. Kau akan kaya di Mekah. Tidak cukup itu Muhammad, kata Abu Jahal. Mereka yang punya putri-putri cantik, orang Arab, perawannya lu bayangin aja, putih, silo. Kalau minum sirup kelihatan di tenggorokan. Kata Abu Lahab, kata Abu Jahal, kalau kau mau Muhammad, mereka akan berikan wanita-wanita cantik itu buat kamu. Nabi masih diam aja. Abu Lahab bilang lagi, Muhammad, kalau kau mau, mereka akan turunkan jabatan mereka, kau akan diangkat menjadi raja di kota Mekah. Apa kata Nabi? Sopan jawabannya. Wallahi ya ammi, law wada'ta syamsa ala yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadal amr wallahi ma fa'altu. Saya kalau ngomong gini kayak orang Arab ya. Udah paham belum artinya? Ini pentingnya ngaji. Kalau lo paham, gue nggak ceramah udah. Bu, kata Nabi Muhammad, wahai pamanku Abu Lahab, jangankan cuman yang tadi, lebih dari itu. Matahari diambil buat aku di tangan kanan, bulan di tangan kiri, lalu aku tinggalkan ini dakwah. Demi Allah, aku tidak mau meninggalkan ini dakwah. Nabi tetap dakwah. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Nabi tetap berdakwah menyebarkan agama Allah. Nabi tidak takut dengan apapun gangguan ancaman. Beliau hanya takut kepada Allah. Nabi kita Muhammad
Abu Jahal kesel. Abu Jahal pura-pura sakit di rumahnya. Panggil pembantunya. Lo bilangin Muhammad gue sakit, suruh besuk kemari. Ini anak susah dibilangin. Rupanya di pinggir tempat tidur gali lubang. Tujuannya kalau Nabi Muhammad datang kecemplung. Dia mau uruk Nabi biar mati. Ternyata begitu dikabarin pamannya sakit, Nabi datang ke rumahnya, sampai depan pintu Jibril jegat. Muhammad, cukup di sini, jangan masuk. Kenapa Jibril? Jangan, dia jahat sama kamu. Nabi diam di situ. Abu Jahal lihat pamannya, anak keponakannya datang, dia tempat tidur teriak, Muhammad, mamang lu meriang ini. Kata Nabi, ya meriang, iya meriang, sabar. Masuk sini mat. Kata Nabi, iya di sini aja udah cukup. Nabi balik lagi mau pulang. Itu pamannya lupa, pura-pura sakit gali lubang. Dia duduk di tempat tidur, dia berdiri kecemplung. Ini kata orang Arab, man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang gali lubang dia bakal. Nabi pulang ke rumahnya nggak tahu pamannya kecemplung. Dikabarin, ya Rasul, itu pamanmu kecemplung. Orang-orang nolongin kagak bisa. Udah pakai tali, pakai tambang, nggak nyampe. Lah kata Nabi kan tadi sakit dia. Ya tadi pura-pura sakit. Akhlak Nabi baik. Dia balik ke rumah pamannya. Akhlak Nabi dipuji Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya begitu bagus. Walaupun orang jahat, Nabi tetap baik. Kalau kita kan baik sama yang baik, sama aja jual beli. Baik sama yang baik, sama aja itu. Tapi baik sama yang jahat, susah. Susah itu saudara. Ada orang jahat kita baik, top. Ada orang baik kita baik, biasa itu. Tetangga nganterin mangkok isinya sayur, kita balas lagi pakai sayur, biasa. Tetangga nganterin kue di mangkok, kita balikin kosong. Itu yang top. Memang gak gablek apa-apa. Kalau punya mah gua kasih, nggak usah lo yang ngasih. Nabi datang ke rumah pamannya. Sampai rumah pamannya Nabi lihat orang lagi pada nolongin, gak bisa-bisa. Kata Nabi, stop. Ini pamanku, tanggung jawabku. Nabi ngelongok, paman, Muhammad, tolong apa tolong? Kata Nabi, tenang. Nabi ulurkan tangannya. Tahu-tahu ya muddu yadahu, panjang tangan Nabi, dipegang sama pamannya, naik ke atas. Tangan Nabi manjang, naik lagi, ngek, naik ke atas. Bukan pujian yang dia dapat, tapi pamannya bilang, saudara, saksikan ponakanku punya sihir yang hebat. Luar biasa. Kalau kita yang jadi nabi, misalnya nih, misal nih bu, kita yang jadi nabi, udah nolongin digituin, kira-kira gimana? Gue mah kagak ngomong lagi, dah gue celupin lagi loh. Saudara-saudara, panjang ayat tadi saya baca, kalau diterusin nggak cukup sampai waktu. Saya pesan besok hari Kamis tanggal 17 apa 20 ya? 20. Lupa sama tanggalan. Lupa sama duit mah kagak lupa gua. Tanggal 20 hari Kamis tepat hari 10 bulan Muharram. Singkatnya ada hadis begini ya. Man shoma yauma Asyura minal Muharram. Enggak usah diikutin, enggak usah. Kan saya enggak suruh ngikutin. Apa mau diikutin juga? Enggak usah ya, dengerin aja, namanya ngaji. Ada ngaji jiping, ngaji kuping. Dengerin aja Ustadz ngomong apa, dengerin. Pahalanya sama dapat. Yang penting melek. Yang penting ada yang ngaji maghrib sampai isya, rajin banget ngaji. Kalau datang nomor 1. Gurunya belum datang dia udah datang. Sampai gurunya sholat isya dia masih duduk aja tidur. Kata Nabi Muhammad, man shoma yauma Asyura minal Muharram,
a'tahullahu thawaba asyratu alafin hajin wa mu'tamarin. Siapa orang yang puasa tanggal 10 Muharram, Kemis besok nih, Kemis ini hari Minggu kan, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, mudah-mudahan panjang umur. Kapan umur kita nggak tahu, iya nggak? Kadang-kadang jamaah mati duluan, Ustadz Habib belakangan, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang Habib Ustadznya belakangan, jamaah duluan juga. Kapan nggak ketahuan ya. Mudah-mudahan panjang umur. Siapa orang yang puasa tanggal 10 Muharram, kata Nabi Muhammad, dapat pahala Allah kasih untuk dia seperti orang yang pergi haji 10.000 dan umroh 10.000. Mudah-mudahan panjang umur. Ini udah kelamaan gue ngomong nih ya, tapi insya Allah mudah-mudahan semua bisa puasa besok hari Kamis. Insya. Tambah lagi satu, anak yatim santunin, dikasih duit, diusap. Itu di kitab Tanbihul Ghafilin ada hadis bilang begini, man masaha yadahu ala ra'sil yatim, siapa orang yang ngusap palanya di atas, tangannya di atas kepala anak yatim. Ini anak yatim kita usap, kasih duit, diusap doang, enggak dikasih duit, dia senyum pertama. Kedua, diusap doang enggak dikasih duit, mesem. Ketiga, diusap doang pulang nangis, babaji gila, babaji gila. Ngusap doang nggak ngasih apa-apa. Usap, kasih hadiah, terutama 10 Muharram. Setiap rambut anak yatim itu akan mengangkat kita di hadapan Allah 1 derajat. Besok Kamis, saya mah alhamdulillah sama teman-teman di kampung rutin tanggal 10 Muharram yatim pilih-pilih yang piyik-piyik. Tahu yang piyik maknya muda. Ya. Yang udah gede emaknya udah tua. Pak RT urusannya itu. Pak RW data-datain tuh, kasih santunan sambil usap. 1 rambut 1 derajat, kan lumayan. Dahulu kan yang gondrong. Kalau pengen derajatnya banyak diangkat, pegang palanya ucuk. Aman udah. Tanggal 10 Muharram. Besok ya hari Kamis ya. Nanti dilanjutkan lagi fadilah yang lain oleh guru kita. Mohon maaf, pesan saya jaga keamanan negara Indonesia, jaga kedamaian kampung kita. Dikit lagi kita masuk pada suasana yang panas. Dikit lagi, biarin aja, yang penting kita ngaji. Yang bikin adem Jakarta, khususnya Indonesia, Majelis Habib Ali Kuitang. Yang masuk surga duluan yang ngaji di Habib Ali Kuitang, termasuk yang nyender sambil ngiler masuk surga juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.